apaan sih, Mut? Aku mau ngomong sebentar aja, Mas. Ada apa lagi? Hah? Kayak sedih-sedih segala lagi lo. Aku sakit, Mas. Mut. Kalau lu sakit, ya berobat lah. Aku udah berobat, Mas. Ini hasilnya dari dokter. Coba kamu lihat dulu, Mas. Sebentar aja, Mas. Lu ini ganggu gua aja. Apa? Lu kena kanker? Gak mungkin. Gak mungkin ini. Ini hasilnya dari dokter, Mas. Gimana? Mut, mau lu kena kanker atau enggak, itu urusan lu. Tapi aku lagi sakit, Mas. Mut, gua kayaknya lebih baik pisah dari lu. Lu gua talak aja. Kenapa, Mas? Mut, lu mikir dong, mana ada cowok yang mau nikah sama cewek penyakitan kayak lu. Kamu tega sama aku, Mas. Aku lagi sakit, Mas. Mut, lebih baik gua pergi ya. Lu nikmatin aja penyakit lu sendiri, oke? Kamu mau kemana, Mas? Mas, kamu terima. Dan di situ saya mikir mungkin ini ujian atau ujian kesabaran atau peringatan dari Allah, Pak Ustadz. Iya. Kalau saya sakit itu mungkin teguran untuk dosa-dosa saya dan suami saya. Iya. Ibu masih sholat, Iya, rajin Ustadz. Ibu 5 kali ya. Nah, ini persoalan lagi nih. Saya pengen ulangi Mas Farid bahwasanya harus berhentilah. Udah. Biar ini nggak masalah lagi nih. Misalnya, ini kan khawatir nggak ada akad, ini zina terus nih. Iya. Udah di stop dulu deh. Oke. Itu. Nanti kalau dia melakukan kekerasan dengan bukti-bukti kekerasan, ayo kita laporkan. Sekali lagi niatnya itu, Ibu Mutia, menolong saudara kita, menolong suami kita. Kita lebih baik bahasanya itu susah di dunia, tapi di akhiratnya selesai. Kita masih ada tobat, masih ada amal soleh, masih ada tetangga. Nah kalau di sana yauma yafirrul mar'u min akhi, nggak ada lagi yang bisa kita mintain pertolongan. Hanya amal kita. Di dunia masih ada tobat lah. Kita berhenti, Ibu nanti berhenti, nanti bikin baru, solusi baru. Oke. Pak Ustadz, Ibu mohon maaf, setelah rujuk itu sempat punya anak? Ada Iya, anak? Malah pas talak sudah habis pun Pak Ustadz saya punya anak. Masih anak dari yang Dari suami? dia. Pak Ustadz, ini gimana status anaknya nih Pak Ustadz di mata Islam nih? Sementara dia Ya. sudah ditalak. Sudah, kalau kita ngomong karena tadi kita masih punya buku nikah Ya. bahwa Bu Mutia ini masih statusnya dengan suami masih secara Masih suami positifnya sah. sudah lah. Artinya nanti di kakak itu masih tertulis anak-anaknya semua kan, sudahlah kita anggap yang itu. Tapi kita rubah sekarang. Oke. Nanti kalau gimana secara syariah kita mohon ampun sama Allah dah. Ya. Sudah ya Allah ini ampun, mohon ampun udah lewat. Sudah lewat. Saya mau pengen merubah lebih baik. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang benar. Gitu. Misalnya tadi mau tetap dengan suami, misalnya seperti itu, ayo nikah dengan cara baru. Iya. Gitu. Iya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya contoh kasus aja nih Pak Ustadz. Kalau tadi kan dia nggak punya buku surat cerainya. Kalau misalnya contoh kasus dia sudah ada resmi bercerai, tapi dia rujuk dengan kemauan sendiri, tiba-tiba punya anak. Nah, status si anaknya ini gimana nih Pak Ustadz? Ya nggak boleh, nggak sah dong. Nggak sah ya tetap. Kan sudah cerai, sudah Artinya punya. apa yang dia lakukan itu masuk ke zina ya? Ya. Berarti anaknya betul. mohon maaf bisa masuk anak kalau orang-orang sih bilang anak haram begitu Pak Ya, Ustadz. ya. Kalau itu begini, nanti di pengadilan itu biasanya masih talak 1. Begitu. Nanti talak 1 masih. Nanti kalau misalnya rujuk, ya masih dianggap boleh. Masih dianggap boleh. Kalau di pengadilan kita. Nah nanti tergantung ini putusan pengadilannya seperti apa. Tetapi kalau syariah kita selesaikan dulu aja deh. Ya. Hubungan dengan Allah kita selesaikan dulu. Tapi alhamdulillah Ibu Mutia masih sabar, ini ujian dari Allah. Masih sabar Bu. Isbiru warabitu, sabar dan dekat kepada Allah. Kita kan dulu ciptakan Allah, kita hidup juga karena Allah, kita bisa lahir juga karena atas izin Allah. Tidak ada lain, ya Allah dosa, ini dosa, ya Allah dosa. Sudah saya ingin merubah lebih baik. Kalau bahasa kerennya tuh hijrah, gitu. Kita pindah deh,
ini kita stop, kita awal dengan yang baik. Kalau masih mau, dengan cara yang benar. Gitu. Kalau sudah tidak mau, dengan cara yang benar. Jangan ada dendam, jangan ada, udahlah kita buang. Insya Allah akan selesai mudah-mudahan. Gitu Mas Farid. Yang jadi pertanyaan mungkin di rumah juga bertanya kepada ibu, nih pasti akan gemes nih sama ibu. Bu, ibu kenapa kok nggak bisa lepas sama suami ibu? Sudah diperlakukan seperti itu. Mungkin saya berpikir seburuk-buruknya suami, seburuk-buruknya ayah anak-anak, dia tetap ayah anak-anak saya Pak Ustadz. Dan anak-anak saya sangat menyayangi ayahnya walaupun ayahnya seperti itu. Itu yang saya pegang. Betul, begini Mas Farid, pemirsa, memang nggak mungkin status anak bekas itu nggak mungkin. Nggak ada kok bekas ayah itu nggak ada. Karena apa? Nasab. Nasab itu nggak mungkin akan salah, nggak mungkin berpindah kepada orang lain. Hilang dimanapun nggak ada bapaknya, tetap bapaknya ada. Dulu siapa? Kan gitu. Tetapi di faktor lain, kalau sesuatu itu madorot, gitu, tetapi ada yang lebih baik, kita ambil yang lebih baik. Ini madorotnya apa? Kehidupannya susah, ekonominya susah, akhlak-akhlaknya tidak tambah baik, kan gitu nih. Ambillah yang lebih baik. Bahasa kitanya pengen merubah nasib, ya kan? Cara merubah nasib kita harus berubah. Berubahnya apa? Menuju jalan Allah. Begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib kita nggak akan berubah kalau kita sendiri nggak merubah. Kita pengen ini masalah ini keluarga selesai. Kalau kita masih dengan dia, masih begitu ya kita rubahlah. Saya tidak menganjurkan untuk pisah, tidak. Tapi ibu yang tahu, seandainya ini lebih baik bisa, jalannya ada kok. Itu. Janganlah nanti dipertahankan, mau tambah susah. Anak-anaknya sayang, nggak apa-apa. Walaupun suami istri pisah, kewajiban ayah itu masih nyambung loh. Nah, itu Mas Farid. Bu Mutia, suami tahu kondisi Bu Mutia sedang mengidap penyakit kanker saat Dia itu. tahu, malah Responnya apa dia? dia malah cuek aja, malah tambah parah lagi gitu. Pas saya tahu sakit, dia malah makin banyak perempuan-perempuan Pak Ustadz. Apalagi banyak media sosial, saya sering baca chattingannya. Udah. Saya pikir tuh biar Sudah, Tuhan yang balas Pak Ustadz, karena saya membalas dia dengan mencari orang lain pengganti dia aja. Saya merasa banyak sekali teguran pada saya. Makanya saya mikir sekarang biarlah yang jahat Tuhan yang balas. Nah, ini karena pengen mencari pengganti dengan cara yang tidak benar. Itulah tu'alijul khoto bil khoto. Jangan mencari solusi atas sebuah masalah dengan masalah berikutnya. Kan begitu. Kalau melihat ceritanya ini Mas Farid, Ibu Mutia, sudah kayaknya sudah menurut saya ini lebih baik sudah berhenti deh. Karena tadi statusnya juga secara syariah nggak jelas ini. Gitu. Statusnya, rujuknya nggak jelas. Jadi boleh nih Ibu Mutia bilang oke kita berhenti sampai di sini, boleh ya Ustaz ya? Menurut saya saat ini boleh, ini lebih baik nih. Ini orang suami udah nggak bertanggung jawab menurut saya. Bagaimana mungkin dia menyesarakan istrinya sakit tidak dipikirkan. Walaupun saya ini ngomong istri, tapi padahal statusnya juga belum jelas nih. Betul. Iya kan? Dan ibu udahlah mohon kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, salah ya Allah. Baca istighfar yang banyak ya Bu. Minimal 100 kali. Ya Bu ya. Istighfar aja ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal 100 kali dalam sehari. Tiap kapan sebaiknya Pak? Ya habis sholat. Kapanpun. Kapanpun ini udah. Misalnya yang lain ditinggal istighfar aja lah. Istighfar itu segala macam kunci dah. Mau selesai masalah, mau banyak rezeki, mau punya anak, mau semuanya istighfar. Insya Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi dengan cara merubah tadi ya Bu Mutia ya. Udah diberhentikan dulu, sudahlah. Kita stop di sini dengan cara yang baik. Kita statusnya ini nggak jelas, sudah. Karena ceritanya bertambah pahit. Itu Mas Farid.